Halo para sinofilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul A Mad Max Saga yang dirilis pada tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan seorang gadis kecil bernama Felice. Ia terlihat sedang memetik buah persik bersama temannya yang bernama Faz. Namun, tak lama kemudian, Felice melihat geng motor rusuh yang masuk area mereka. Felice lalu meminta Faz untuk tetap diam dan bersembunyi, sementara ia sendiri mencoba mendekati kelompok itu dan memotong pipa bensin yang ada di motor-motor tersebut. Hal itu ia lakukan agar mereka tidak dapat pergi dari sana sebelum Felice memanggil bala bantuan. Namun, tiba-tiba Felice dikagetkan dengan salah satu geng motor yang ada di belakangnya. Sambil melarikan diri, Felice terus menir pelit untuk meminta bantuan. Meskipun ibu dan rekannya langsung menuju ke lokasi tersebut, semua itu terlambat. Felice telah diculik oleh geng motor tersebut dengan cepat. Mereka pun segera mengejarnya. Setelah berhasil mengejar dan membunuh salah satu geng motor itu, ibu Felice yang bernama Emma meminta rekannya untuk kembali. Sementara ia sendiri akan melanjutkan pengejarannya. Di sisi lain, Felice yang tersadar mencoba memutus selang bensin motor itu dengan giginya. Dan hal itu menyebabkan motor itu kehabisan bensin dan mati. Meskipun Felice mencoba melarikan diri, namun tetap saja semua sia-sia. Dengan perjalanan yang cukup panjang, kedua orang geng motor itu hampir sampai ke markasnya. Namun, Emma yang masih mengejarnya mencoba upaya terbaiknya untuk menyelamatkan putrinya. Sialnya, salah satu dari geng motor itu berhasil lolos dan membawanya ke markas mereka. Dalam keadaan itu, mereka pun membawa Felice ke tempat Asparagus, mantan dewa petir Asgard yang kini menjadi ketua geng motor. Mereka pun mengatakan kepada Asparagus bahwa Felice berasal dari tempat yang memiliki tumbuhan dan sumber daya alam yang berlimpah. Dan hal itu dibuktikan ketika dokter mekanik memeriksa Felice. Ia memiliki gizi dan nutrisi yang cukup baik. The well-nourished full life. Meskipun terus diinterogasi, Felice tetap menutup mulutnya dan tidak berbicara sedikit pun. And where is he? Di sisi lain, Emma yang kini menyamar sebagai salah satu anggota geng sudah bersiap-siap akan menyelamatkan putrinya. Namun ketika mereka berhasil kabur, wanita yang tidak dibunuh Emma memberitahukan semua kejadian itu kepada pasukan Dementus. Emma yang sudah menjauh merasa bahwa mereka telah diikuti. Ia lalu memberikan bibit buah persik dan meminta Felice untuk melanjutkan perjalanan, sementara ia sendiri menunggu geng motor itu datang dan mencoba mengulur waktunya. Protect the green place. Di sisi lain, meskipun badai pasir menghapus jejak motor Emma, Asparagus dan pasukannya ternyata bisa melacak jejaknya dengan seekor anjing. Sampai pada akhirnya Felice yang sadar ibunya tertangkap lalu kembali ke lokasi tersebut. Namun naas, ibunya telah disiksa dengan keadaan terikat. Mengetahui bahwa Emma adalah ibu dari Felice, Asparagus selalu bertanya kembali dari mana tempat mereka berasal. Dalam keadaan kritisnya,
Emma berteriak memanggil putrinya dan berpesan untuk tidak berbicara sedikit pun. Dengan keadaan yang sangat tragis, Felis hanya bisa diam dan menangis saat dipaksa Domintus untuk menyaksikan kematian ibunya. Beberapa waktu berlalu, Asparagus terlihat sedang mengejar dan menangkap anggota gengnya yang berusaha kabur. Ia pun memberikan penawaran kepada mereka untuk membunuh pemimpin mereka dengan cara menaiki 5 motor yang telah disediakan. Dengan kata lain, hanya 5 orang saja yang akan dibiarkan hidup. Jika mereka berhasil naik 5 motor itu dan membunuh pemimpin mereka dengan cara ditarik dari beberapa arah, dan kekejaman itu disaksikan langsung oleh Felis. 5 bike Teddy! Ready? Ketika malam tiba, Felis yang sempat melihat penasehat Asparagus membuat Tato diam-diam mengambil alat tersebut untuk membuat peta tempat ia berasal di lengan kirinya. Prince to the stars and other celestial. Keesokan harinya, di saat rombongan Asparagus terus mencari keberadaan Green Place, salah satu anak buahnya melihat ada yang menembakkan Vergan merah. Ketika mereka menghampirinya, Dos bertemu dengan salah satu warboy anak buah dari Dom. Asparagus pun bertanya kepadanya apakah ia mengetahui tempat dari lokasi yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Dengan polosnya, warboy itu pun mengatakan jika tempat tinggalnya memiliki banyak tumbuhan dan air yang cukup banyak, yang pada akhirnya mereka pun menuju ke tempat warboy itu berasal. Sesampainya di sana, kita akan diperkenalkan kembali dengan penguasa gurun bernama Dom. Asparagus yang merasa bahwa dirinya mantan anggota Avengers menantang dan memerintahkan semua orang untuk melemparkan dan membunuh pemimpin mereka tanpa Domintus sadari para warboy yang setia rela mati mengorbankan dirinya demi Dom. Di sisi lain, Asparagus yang melihat Felis ditarik dalam lorong dengan cepat menolongnya dan kabur dari tempat tersebut. Setelah kekalahannya, ambisi dan kerakusan dari Asparagus akhirnya dimulai. Dengan informasi yang telah ia dapatkan, Asparagus mengintai dan menyusun rencana untuk mengambil alih pangkalan minyak milik Dom. Ketika ia melihat truknya akan mengirimkan minyak ke markas Dom, Asparagus melakukan penyerangan dan berhasil mengambil alih truk tersebut. Tidak cukup di situ, ia pun melanjutkan rencananya. Anak buahnya ia minta menyamar sebagai warboy untuk bisa masuk dalam pangkalan minyak dengan mobil tangki. Dengan seolah-olah mereka sedang diserang dan mencoba kembali ke pangkalan. Mereka pun melakukan sandiwaranya untuk bisa meyakinkan bahwa itu benar-benar penyerangan Asparagus, membunuh dan membantai anak buahnya sendiri. Bos pangkalan minyak yang percaya bahwa truknya diserang, segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengambil alih pangkalan minyak dan menangkap bos Rizdal. Dengan kuasa yang telah mendapatkan pangkalan minyak, Domintus mengutus anak buahnya dan menitipkan jari Rizdal untuk Dom. Mengetahui pangkalannya telah diambil alih, Dom akhirnya bersedia untuk bernegosiasi. Rizdal yang jadikan Sandra dan bom yang telah terpasang di pangkalan minyak menjadi senjata Asparagus untuk membuat Dom tak memiliki pilihan lain. Ketika Rictus mencoba mendekati Asparagus, tanpa sengaja ia menyentuh tangan Asparagus hingga melepaskan anak panah yang ditodongkan ke arah Rizdal. The road's raw. My boys need all the protein they got. Here, take it! Dalam keadaan itu, Dom pun bertemu dan melihat Felis. Merasa bahwa Felis akan menjadi wadah sempurna bagi keturunannya, ia pun setuju untuk bekerja sama dengan Asparagus. Dengan syarat Asparagus bisa memberikan Felis dan si mekanik organik, satu-satunya orang yang mengerti tentang kesehatan dalam geng Asparagus.
Dementus menolak dan mengatakan jika Felis adalah putrinya Joe. Yang tidak percaya pun bertanya kepada Felis, apakah Asparagus adalah ayahnya? Dan ia menjawab Asparagus adalah orang yang telah membunuh ibunya dan mengaku sebagai ayahnya. Yang pada akhirnya persyaratan itu pun dilakukan. Dan kini Felis telah tinggal di Benteng Dom. Lord Guardian of Gastown. Ia lalu dibawa ke dalam suatu ruangan yang ternyata ruangan itu berisikan para istri Dom dengan celana yang digembok. Hal itu dilakukan sebagai simbol kesetiaan mereka sebagai istri. Bahkan di saat itu ada seorang wanita yang akan melahirkan dan ditangani langsung oleh dokter mekanik. Namun di saat itu bayi itu bukanlah laki-laki. Faktanya Warboy yang merupakan pasukan dari Dom adalah anak kandungnya sendiri. Bahkan Rictus yang tak tahan dan tertarik dengan Felis kecil adalah salah satu anak kandung dari Dom. Rictus! Di malam harinya, Felis menyusun rencananya untuk kabur dari sana. Ia mencukur habis rambutnya dan menjadikannya sebagai wig. Dan ketika ia tertidur, Rictus yang sudah tidak tahan tiba-tiba menyekap dan membawa Felis. Beruntungnya Felis berhasil melarikan diri saat memegang rambut palsunya. What are you doing here then? Beberapa tahun berlalu, Felis ternyata masih di dalam benteng dan menyamar sebagai Warboy. Mereka sedang berkumpul untuk membangun Warik. Warik adalah truk kapal tanker yang dilengkapi senjata lengkap untuk bisa menahan serangan dari perampok, dan truk kapal itu akan dikemudikan oleh Komando Jack. Beberapa waktu berlalu. Ketika kapal tanker telah selesai, Felis menyusun rencana untuk menyusup ke dalam truk, dan di hari mereka akan menukar makanan dengan bahan bakar yang dikuasai oleh Dementus, mereka diserang oleh Octobus, anggota Asparagus yang telah keluar dan berusaha merampok persediaan makanan tersebut. Dalam kekacauan itu, Felis yang telah berada di kolong mobil terjepit motor yang tersangkut di kolong truk. Tidak cukup di situ, ketika selang mesin truk mereka bocor, rekan Jack turun untuk memperbaikinya. Tak sadar jika di sana ada Felis, ia terus menuju ke arah pipa mesin dan merasa bahwa Felis merupakan salah satu Warboy. Ia pun menyerahkan selang itu kepadanya. Sadar dengan apa yang harus ia lakukan, Felis pun dengan segera menuju ke lokasi mesin mobil tersebut. Setelah berhasil memperbaikinya, Felis pun ikut membantu dan menghabisi semua gangster. Namun setelah selesai, Felis mengarahkan senjatanya ke arah Jack dan memintanya untuk turun. Meskipun sempat ada drama yang terjadi, mereka berdua pun akhirnya bekerja sama. Jack lalu menawarkan Felis sebagai pendampingnya. Ia mengatakan untuk menunggu waktu yang tepat jika ingin pergi. Karena ternyata Jack juga memiliki impian untuk bebas dan pergi dari Benteng Dom. Playing, you keep your head. You may be raw, but you... Singkat cerita, Felis kini telah menjadi pendamping Jack untuk mengantar dan menukar bahan makanan dengan senjata di Ballet Farm, dan setelah mereka selesai, Jack memberikan senjata kepada Felis. Dan ia mengatakan Felis bebas untuk pergi kapanpun, baik makanan maupun minuman, serta kebutuhan apapun yang Felis inginkan. Felis bebas untuk menentukannya. Help you put it together. Beberapa hari kemudian, rutinitas pertukaran pun kembali dilakukan. Namun setelah pasokan makanan mereka berikan, Asparagus melakukan cara licik dengan membuat seolah-olah warga dan kelompoknya membuat kerusuhan. Dengan kekacauan yang terjadi, Asparagus meminta mereka untuk segera pergi dan kembali dalam beberapa hari. Yang pada akhirnya mereka kembali dengan tangki yang kosong. Felis dan Jack menceritakan kejadian tersebut kepada Dom.
Mendengar itu tentu saja membuat sang penguasa gurun sangat marah. Dengan kondisi yang semakin kacau, Dom memberikan perintah kepada Jack untuk melakukan penyerangan ke Asparagus. Dom lalu meminta mereka untuk mengambil senjata dan amunisi dari Baller Farm. Ketika akan menuju ke sana, Jack yang merasa ada yang janggal meminta Felix untuk berganti posisi dengan Warboy. Jack mengatakan Felix bebas untuk pergi kemanapun. I drive the war rig. Not today. Today you drive. Dengan mobil yang ia kendarai seorang diri, ia masih mengikuti Jack dari belakang menuju ke Ballad Farm. Dan sesampainya mereka di sana, keadaan yang sangat sepi membuat Jack semakin curiga. Ternyata Dementus dan pasukannya telah mengambil alih tempat tersebut. Jack yang masih terjebak di dalam memilih untuk melanjutkan misinya dan menembakkan suar hijau untuk meminta bantuan. Sementara Felix yang mempunyai kesempatan pergi lebih memilih untuk membantu Jack dan melindunginya dari kejauhan. Dementus yang menyadari bahwa ada sniper segera menyusun rencananya dengan menjadikan anak buahnya sebagai tameng. Ia berhasil menembakkan rudal ke arah Felix sebelum ia mengisi ulang pelurunya. Line me up! Come on! Jack yang melihat semua itu menabrakkan truknya ke arah menara lokasi Asparagus. Namun sialnya truk Jack tersangkut hingga membuatnya terjebak. Beruntungnya Felix yang berhasil selamat segera datang untuk membantunya dan kabur dari lokasi tersebut. Di sisi lain, Asparagus yang juga berhasil selamat segera melakukan pengejaran. Sampai pada akhirnya Asparagus berhasil menangkap Jack dan Felix. Dalam keadaan itu, Jack disiksa dan diseret dengan motor hingga tewas. Dan ketika giliran Felix tiba, ia telah kabur dengan memotong lengan kirinya yang terluka. Dalam perjalanan, Felix kembali ke benteng Dom. Melihat Felix dari kejauhan, beberapa waktu kemudian Felix yang telah sampai ke benteng segera memberitahukan semua hal yang terjadi kepada Dom. Mengetahui fakta yang telah terjadi, pertarungan gurun selama 40 hari akhirnya dilakukan. Dari sinilah awal mula Felix mempunyai lengan mekanik yang ia buat sendiri selama pertempuran itu. Sementara Asparagus kehilangan hampir semua pasukannya, hingga pada akhirnya memaksanya untuk kabur melarikan diri. Di sisi lain, Felix yang menyimpan dendam berusaha mengejar Asparagus seorang diri. Beberapa hari berlalu, satu persatu anak buah Asparagus yang tersisa telah mati di tangan Felix. Meskipun Asparagus dan anak buahnya berpencar, Felix berhasil mengejar dan membunuh mereka semua. Hingga pada akhirnya, penantian pembalasan dendam akhirnya terjadi. Sambil menyiksanya, Felix pun berkata bahwa ia adalah anak kecil yang diculik 5 tahun lalu, dan ibunya dibantai dengan kejam oleh Asparagus. No shame in hate. Hope that was instinct. Shoot him. Di akhir kisah diperlihatkan dengan beberapa adegan tentang kematian dari Asparagus. Namun faktanya tubuh Asparagus dijadikan wadah dan makanan untuk benih pohon persik yang diberikan oleh ibunya di malam itu. Adegan akan memperlihatkan Felix yang membawa 5 istri Dom untuk bersembunyi di dalam mobil dan melarikan diri. Dan film pun selesai. Nah, para sinophilia, itu tadi rangkuman alur film A Mad Max Saga yang dirilis pada tahun 2024. Jika kalau kalian suka, klik tombol like, comment, serta share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru, film terupdate, dan menarik dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!